Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani dari kelas 2 D4 Aeroteknika B. Kali ini saya akan membahas metode simplex minimum. Pada kali ini saya akan membahas dengan beberapa sub. Yang pertama gambaran umum, yang kedua langkah penyelesaian, yang ketiga contoh tabel metode, yang keempat langkah pembuatan tabel baru, dan yang kelima contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, masuk ke sub pertama yaitu gambaran umum. Dalam kegiatan sehari-hari, untuk mencari risiko terkecil, maka diperlukan mencari sebuah nilai minimum yang terjadi akibat risiko tersebut. Misal, sebuah pabrik memproduksi suatu barang, maka diperlukan beberapa bahan. Nah, di mana sedikit bahan yang dikeluarkan, maka sedikit juga biaya modal yang dikeluarkan, sehingga perlu mencari pengeluaran bahan minimum, yaitu fungsi tujuan atau Z. Dan pada proses produksi diperlukan sampel di mana pengeluaran bahan dan produksi yang dapat dibuat yang pernah dilakukan. Sering disebut dengan persamaan kendala. Nah, dalam fungsi tujuan dapat dicari dengan rumus Z sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 ditambah beberapa sampai ditambah Cn dikali Xn. Nah, dari persamaan itu bisa dibuat sebagai matriks, di mana C ini merupakan nilai banyaknya suatu bahan, dan X merupakan jenis-jenis bahan untuk memproduksi sebuah barang. Nah, lanjut ke langkah penyelesaian metode simplex minimum. Ada 3 langkah. Langkah 1 mengubah semua kendala ke bentuk kanonik dengan menambah variabel select atau S. Variabel select yang ada dimasukkan atau ditambahkan ke fungsi sasaran dan diberi koefisien 0. Langkah 2, jika dalam matriks A sudah terbentuk matriks identitas, maka disusun tabel awal simplex. Jika belum terbentuk matriks identitas atau IN, maka matriks identitas dimunculkan dengan menambah perubahan semu dan diberi notasi V. Perubahan semu yang ada dimasukkan di fungsi sasaran dengan koefisien sebesar plus M, dengan M adalah bilangan yang cukup besar. Langkah 3, memeriksa pada tabel tersebut nilai Zj min Cj. Apabila Zj min Cj lebih kecil sama dengan 0, maka tabel sudah minimum. Apabila Zj min Cj lebih besar dari 0, maka dibuat tabel baru dengan cara berikut. Sebelum membuat tabel baru, saya akan memperkenalkan elemen-elemen yang ada pada tabel minimum sebagai berikut. Nah, pada metode simplex terdapat tabel dengan sebagai berikut. Baris Cj diisi dengan para koefisien fungsi tujuan sasaran, dan baris Xj diisi dengan nama-nama perubah variabel yang ada, dan kolom Xi diisi dengan nama-nama variabel yang menjadi basis atau variabel yang menyusun matriks identitas, dan kolom Ci diisi dengan para koefisien perubah yang menjadi basis, dan kolom Bi diisi dengan para konstanta fungsi kendala atau nilai sebelah kanan. Dan untuk baris Zj, dan kolom Ri akan dibahas di halaman berikutnya. Dan lanjut ke langkah pembuatan tabel baru. Terdapat 3 langkah. Langkah 1, menentukan kolom kunci, yaitu nilai Zj min Cj yang terbesar. Jika untuk semua IK negatif, maka jawaban tidak terbatas atau nilai fungsi tujuan tidak terbatas. Jika terdapat IK yang positif, hitung nilai Ri untuk AIK yang positif saja. Langkah 2, menentukan baris kunci, yaitu nilai Ri terkecil. Kemudian disusun tabel baru sebagai berikut. Dimulai dari baris kunci baru. Untuk elemen baris kunci baru, dengan persamaan elemen baris kunci baru sama dengan elemen baris kunci lama dibagi AIK. Untuk elemen baris yang lain, dengan persamaan elemen baris baru sama dengan elemen baris lama dikurang AIK dikali elemen baris R baru. Langkah 3, kemudian tentukan lagi nilai Xi, Ci, Zj, dan Zj min Cj. Keterangan pada tabel sebelumnya, baris Zj dapat dicari dengan rumus Zj sama dengan sigma Ci dikali Aij. Dan untuk kolom
R1 diisi dengan rumus RI sama dengan BI dibagi AIK, di mana AIK adalah nilai yang berada pada kolom kunci yang terdapat di baris tersebut. Dan lanjut ke contoh soal. Kali ini akan meminumkan Z sama dengan 6x1 plus 8x2 dengan fungsi kendala sebagai berikut. Dan langkah awal yaitu kita menentukan bentuk canonic select dari fungsi kendala. Fungsi kendala pertama 3x1 dan plus x2 lebih besar sama dengan 4. Kita anggap sebagai persamaan pertama, sehingga didapatkan 3x1 ditambah x2 minus 1s1 tambah 0s2 tambah 0s3. Kenapa minus 1s1? Karena dia itu di awal lebih besar sama dengan, sehingga diisi minus 1. Dan select tidak boleh minus, sehingga diperlukan pengubah semu atau FK, sehingga persamaan pertama ini ditambah dengan 1v1 sama dengan 4. Dan untuk persamaan kedua didapatkan x1 ditambah 2x2 ditambah 0s1 dikurang 1s2 ditambah 0s3. Dan terdapat minus 1s2, maka diperlukan pengubah semu ditambah 1v2 sama dengan 3. Dan untuk persamaan ketiga didapatkan 5x1 ditambah 2x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 1s3 sama dengan 10. Kenapa tidak ada pengubah semu? Karena pada awal 5x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 10. Setelah sudah dilakukan fungsi kendala, maka dilakukan nilai minimum. Sebelumnya kita lihat dulu pada nilai 1v1, 1v2, 1s3 sudah bernilai 1, sehingga bisa dibuat matriks identitas. Dan lanjut ke nilai minimum dibentuk canonic select, sehingga didapatkan Z sama dengan 6x1 ditambah 8x2 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Dan terdapat V1 dan V2, sehingga Z ini ditambahkan dengan MV1 ditambah MV2. Dan sudah didapatkan beberapa fungsi kendala, maka dimasukkan ke dalam tabel simplex sebagai berikut. Nah, dengan fungsi kendala yang sudah didapatkan dimasukkan ke tabel simplex dengan cara sebagai berikut. Di persamaan ke-1 diisi seperti ini, persamaan kedua diisi seperti ini, dan persamaan ketiga diisi seperti ini. Dan untuk nilai minimum diisi pada baris CJ seperti berikut. Nah, pada kolom CI dan XI diisi nilai CJ dan XJ harus sama, sehingga diisi seperti ini. Nah, sudah terisi semua dan terlihat sudah terbentuk matriks identitas, sehingga bisa dikerjakan. Langkah berikutnya itu kita mencari ZJ dengan rumus. Pada contoh, pada kolom X1 total ZJ sama dengan M kali 3 ditambah M kali 1 ditambah 0 kali 5 sama dengan 4M, sehingga ZJ yang lain seperti itu. Dan setelah kita mencari ZJ, maka kita mencari ZC min CJ, yaitu ZJ dikurang CJ yang berada paling atas, maka didapatkan sebagai berikut. Nah, setelah itu kita mengambil nilai kolom kunci dengan diambil dari nilai ZC min CJ yang terbesar, di mana nilai M sangat besar, sehingga pada kolom X1 merupakan kolom kunci. Dan untuk mencari nilai RI yaitu pembagi B dengan rumus BI dibagi AIK. Nah, di mana baris V1 sama dengan 4 dibagi 3, baris V2 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3, baris S3 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dan kita mencari nilai baris kunci
yaitu dengan melihat nilai RI yang terkecil, sehingga pada tabel ini baris V1 merupakan baris kunci. Setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, selanjutnya kita bisa membuat tabel baru dengan cara mengubah baris baru yang lebih dahulu, yaitu baris kunci, dengan membagi baris baru dibagi AIK sebagai berikut. Dengan dibagi, AIK-nya bernilai 3. Dan untuk baris-baris yang lain, yaitu baris lama dikurang AIK dikali baris baru, di mana baris V2 baris lamanya sebagai berikut, dan dikurang AIK dikali baris baru. Nah, AIK pada baris ini bernilai 1, dan baris baru yang berada di atas, sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1/3 sama dengan 1/3, dan seterusnya sampai 4/3 dikali 1 sama dengan 4/3. Kemudian dikurang sehingga didapatkan baris baru V2 sebagai berikut. Dan kita letakkan terlebih dahulu ke tabel agar tidak hilang. Ya. Selanjutnya kita baris baru yang lain, yaitu baris S3 yang lama sebagai berikut, dikurang AIK dikali baris baru, dan didapatkan baris baru S3 sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam tabel, dan baris baru pada kunci baris kita masukkan juga. Nah, sehingga dapat tabel yang didapatkan sebagai berikut. Nah, setelah itu dengan cara yang sama kita mencari ZC terlebih dahulu, kemudian ZC min CJ didapatkan 5/3M ditambah 3/4,3 adalah kolom kunci. Ya, ini merupakan kolom kunci. Dan bisa mencari nilai RI, dan RI yang terkecil adalah 1, sehingga V2 merupakan baris kunci. Sehingga kita bisa membuat tabel baru, yaitu pada baris kunci yaitu V2 dibagi dengan AIK sehingga didapatkan baris baru sebagai berikut. Dan untuk baris-baris yang lain, pada baris X1 baris namanya sebagai berikut, dan baris barunya dengan rumus didapatkan sebagai berikut. Dan untuk baris lama S3 sebagai berikut, dan dengan dicari dengan rumus pada halaman berikutnya didapatkan baris baru S3 sebagai berikut. Nah, setelah itu kita masukkan baris-baris baru ke tabel metode simplex berikutnya. Nah, setelah dimasukkan, dilanjut, ini nilai yang telah didapatkan dari sebelumnya dikarenakan dan diubah di sini 8x2 karena V2 sama dengan X2. Dikarenakan sudah ZJ min CJ lebih kecil sama dengan 0 sudah tercapai, maka tabel ini sudah minimal dengan nilai X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan nilai minimalnya Z sama dengan 6 kali 1 ditambah 8 kali 1 sama dengan 14. Ya, sekian dari saya. Dan itu sudah terlihat identitas di X1 dan X2, sehingga tabel ini sudah dikatakan minimal. Dan cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.